Record. Oke, jadi karena tadi kita lupa record, kita lupa simpan. Nantinya ini akan di-upload di YouTube. Oke, jadi kita akan jelaskan sebelumnya ya. Jadi tahapan dalam mendesain ini contoh yang nanti penjelasan yang kita jelaskan ini adalah proses mendesain dalam keadaan yang real ya. Jadi ini terlepas dari apapun yang kalian pelajari selama ini, dari mata kuliah yang umum sampai ke mata kuliah arsitektur itu sendiri. Contoh yang paling krusial kan mata kuliah studio. Mata kuliah studio itu adalah acuan atau pegangan seorang mahasiswa dalam mendesain sesuatu. Jadi studio itu, mata kuliah studio itu adalah kebanyakan nanti proyek yang keluar itu kan biasanya fiktif. Contoh membuat rumah tinggal, atau membuat rumah profesi, atau membuat mall, atau nantinya mungkin di studio akhir nanti akan membuat proyek-proyek yang lebih besar lagi, itu kan biasanya masuk ke proyek fiktif. Dan tahapan dalam mendesain itu biasanya menggunakan tahapan-tahapan yang biasa dipakai dalam teori arsitektur modern. Jadi jelas sekali tahapannya dari sistem pengumpulan data. Jadi biasanya latar belakangnya seperti apa sih sampai membuat judul seperti ini. Baru setelah itu mengumpulkan data, mencari masalah yang ada, baru menentukan ide seperti apa. Selanjutnya ide yang ada itu kemungkinan nanti sebelum menjadi sebuah proyek itu disesuaikan dengan teori apa saja yang nanti akan dipakai untuk membantu dalam pendekatan sebuah objek rancangan, hingga nanti setelah nanti dianalisa, dievaluasi, dan nanti kemungkinan akan masuk ke proses akhir sebagai proses finalisasi desain. Sedangkan jadi sebenarnya mirip-mirip juga sebenarnya dalam teori dan praktek di lapangan itu sebenarnya hampir sama. Meskipun kalau mau dibilang apa yang kalian pelajari di studio itu kemungkinan besar dalam keadaan real nanti itu tidak akan sepenuhnya itu akan terpakai semua. Contoh dalam penggunaan analisa itu nanti mungkin analisa iklim ataupun apapun itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dibuat sedetail mungkin, karena biasanya dalam proyek real itu analisa itu sudah biasanya dalam bentuk yang kita buat itu biasanya langsung dipresentasikan. Contoh seperti kalau kita analisa tentang angin kan berarti outputnya nanti ke ventilasi ruangan, tentang bukaan-bukaan. Artinya kalau kita menganalisa angin itu outputnya ke kenyamanan termal di dalam bangunan. Kalau kita menganalisa tentang cahaya matahari, itu menyangkut bukaan tentang pencahayaan. Apakah nanti butuh pencahayaan buatan atau kita tinggal menggunakan pencahayaan alami. Ataupun tentang waktu kebisingan, itu berarti nanti outputnya kan nanti di bangunan itu nanti akan ada penghalang-penghalang untuk kebisingan. Dan itu sudah tidak akan lagi dibahas secara detail. Jadi langsung dalam objek yang kita desain. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi untuk tahapan dalam project real yang biasa nantinya kita akan hadapi, biasanya awal memang kan kita konsultasi. Setelah kita konsultasi dengan klien maksudnya. Jadi konsultasi dengan klien, setelah itu nanti kita akan membuat konsep ide dalam bentuk pradesain, gambar-gambar pradesain. Kenapa disebut pradesain? Jadi sebelum desain itu disetujui atau jadi masih dalam konsep ide itu biasanya dianggap sebagai konsep pradesain. Nanti setelah disetujui
atau artinya itu gambar itu sudah selesai, sudah oke, baru dibuat gambar desain. Nah, setelah gambar desain dibuat, arsitek itu perannya itu tinggal dalam membantu kontraktor dalam mengawasi pekerjaan. Karena arsitek yang menggambar berarti dia yang tahu tentang komposisi-komposisi yang ada dalam gambar yang dibuat. Nanti setelah biasanya sebelum pekerjaan fisik itu masuk ke gambar namanya shop drawing. Nah, shop drawing itu nanti biasanya dibuat oleh distributor material, distributor bahan lah, bahan bangunan. Nanti dari owner akan ke distributor bahan bangunan, kemungkinan akan muncul gambar shop drawing. Jadi gambar dari itu shop itu kan berarti toko, jadi gambar dari toko. Setidaknya seperti itulah secara garis besar. Tapi arsitek juga bisa menggambar itu apabila diminta oleh toko yang bersangkutan. Nah, setelah gambar shop drawing itu ada, nah selanjutnya akan dieksekusi ke proyek fisik. Nah, setelah gambar shop drawing itu selesai, dalam proyek fisik nanti, dalam pekerjaannya nanti akan ada kontraktor yang akan membuat bangunan itu. Dalam pekerjaannya nanti, sebelum pekerjaan itu dibuat, kontraktor akan mempelajari gambar dan kemungkinan akan ada perubahan-perubahan di lapangan. Dan muncul gambar baru, itulah yang namanya as-built drawing. Jadi as-built drawing itu gambar yang dibuat oleh kontraktor, bukan dari arsitek yang mendesain awal. Karena biasanya di situ ada perubahan-perubahan dalam gambar. Tapi arsitek juga bisa menggambar itu, yang seandainya kalian yang mendesain, kalian bisa membuat itu apabila kontraktor tidak memiliki orang yang bisa untuk menggambar. Jadi kalau kalian diminta untuk menggambar, hitungannya pasti akan beda. Jadi seandainya kalau kalian yang menggambar shop drawing, apalagi as-built drawing, berarti nanti ada harga tersendiri untuk itu. Oke, jadi itu tahapannya seperti itu. Nah, kita masuk ke slide yang pertama. Oke, jadi ini komunikasi dengan klien dalam tahapan desain. Tantangannya, jadi kita langsung masuk ke dalam apa sih yang terburuk. Dalam komunikasi dengan klien, itu masing-masing klien akan memiliki mindset atau pola pikir atau attitude atau sikap yang berbeda-beda. Itu tergantung dari siapa klien yang akan kita hadapi. Dari sini yang poin pertama, berbagai keyakinan yang menyatu dan akhirnya membentuk cara kita memahami sesuatu dunia dan diri sendiri. Itulah mindset atau seperangkat sikap atau keyakinan yang kita pegang. Jadi seandainya klien itu memiliki prinsip-prinsip tertentu dan yang apalagi kalau klien itu prinsipnya atau mindsetnya itu beda dengan kita, terus kita nanti kemungkinan akan kesulitan di situ. Poin yang berikut adalah mimpi dari seorang owner atau seorang klien. Mimpi seorang klien itu tergantung klien. Jadi nanti kita akan coba bahas siapa-siapa sih klien yang biasa kita akan hadapi. Owner dream itu menyangkut pemikiran dari klien. Cepat mungkin kita harus bisa mencerna apa sih yang diinginkan oleh klien, mimpinya seperti apa. Tapi masing-masing profesi akan memiliki masing-masing orang lah akan memiliki mimpinya sendiri. Dan itu kita sebagai seorang arsitek akan berusaha mempelajari. Dan yang tantangan yang ketiga ini adalah lokasi. Pastikan terlebih dahulu lokasi yang terpilih atau yang dipilih oleh klien itu dianggap layak. Yang pertama, akses untuk ke lokasi itu gampang atau mudah untuk diakses, lokasi mudah diakses. Baru yang berikut, setidaknya yang paling bagus adalah lokasi yang strategis. Jadi
silakan dicari pemahaman tentang, kalau strategis itu berarti akses itu paling mudah, baru yang kedua ada akses kendaraan, yang pasti akses kendaraan ya, roda 4 yang paling paling pasti, karena itu nanti akan menyangkut nantinya di dalam proses pembuatan bangunan, kendaraan material itu gampang untuk masuk, apalagi kalau seandainya contoh kalau lokasi itu tidak memiliki jalur akses dari PLN ataupun dari PDAM, itu pasti akan memiliki tingkat kesulitan, karena dalam proses pekerjaan biasanya air dan listrik itu paling penting. Jadi setidaknya pastikan lokasi itu bisa diakses oleh kendaraan roda 4, baru yang kedua memiliki akses dari PLN dan dari PDAM. Karena dalam pekerjaan nanti pasti akan butuh energi listrik juga air dalam pekerjaan nanti. Itu adalah tiga tantangan yang saya rasa itu yang cukup penting. Oke, ini yang slide berikut menyangkut proyek. Jadi ada tentang, kalau ini tentang pendekatan. Ya, untuk proyek di sini kita akan masuk ke, atau kita akan fokus ke rumah tinggal. Kalau mungkin nantinya ada pendapat tentang rumah tinggal itu objek yang sederhana, paling paling gampang untuk dibuat. Kita tinggal pakai saja tukang, itu rumah tinggal itu sudah bisa dibuat. Ingat, kita ini seorang arsitek, sisi dari seorang arsitek itu berbeda dengan pandangan-pandangan kalau seandainya bangunan itu dibuat oleh seorang tukang. Adalah yang membedakan. Yang pertama, nanti karakter bangunan itu seperti apa, karena itu nanti akan menyangkut ke karakter dari arsitek itu sendiri, yang nanti akan berkolaborasi dengan klien. Setidaknya tampilannya juga nanti akan bisa berkomunikasi dengan pengamat, seperti itu. Terus setidaknya ada penggunaan teknologi tambahan. Dan di ilmu arsitektur itu ada ilmu tentang sains yang lebih mengutamakan tentang kenyamanan. Juga nanti bangunan itu biasanya kalau kita seorang arsitek mungkin akan ada tambahan-tambahan dengan penggunaan style. Itulah yang mungkin ya nanti akan membedakan antara pekerjaan seorang arsitek dengan seorang tukang. Nah, untuk nantinya owner itu beda owner pasti beda kebiasaan. Juga yang tadi ya, beda lokasi, beda iklim, dan mungkin nanti dalam treatment nanti ke depan itu pasti berbeda juga. Dan yang poin yang ketiga yang sebenarnya tadi ya, mimpi owner pasti tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga kita perlu untuk mempelajari kebiasaan owner. Dalam tahap yang paling buruk, dalam sebuah proyek itu, saya sendiri pernah mendapatkan seorang klien, dan saya hampir setiap kali berkunjung ke tempatnya itu atau berdiskusi dengan klien sambil mempelajari kebiasaan hidup dari kliennya itu sendiri, karena klien ini sudah beristri dan memiliki anak, makanya saya mempelajari kebiasaan sehari-hari klien itu, istrinya juga seperti apa kebiasaannya sehari-hari, sedapat mungkin kita bisa dapat seperti pola. Di situ kita akan berusaha untuk mendapatkan pola aktivitas yang klien kita biasa dalam keadaan sehari-hari seperti apa, untuk bisa mendapatkan nantinya mungkin pola ruangan, terus ada tambahan-tambahan support. Contoh kalau seandainya klien itu memiliki kebiasaan, contoh kebiasaan gym, terus dia butuh untuk ruangan gym, atau ada ruangan kantor yang dia biasa gunakan. Contoh kalau seandainya klien itu adalah seorang pengacara, berarti kita butuh ruangan kantor yang nantinya klien itu akan menghadapi kliennya sendiri.
dalam hubungannya dengan pekerjaannya. Atau nanti anak-anaknya itu mungkin masih ada yang satu mungkin sudah mahasiswa, yang satu lagi masih kemungkinan masih SD. Jadi ruang kamar untuk anak-anaknya pasti beda yang harus kita buat, yang kita akan rancang. Atau istrinya itu mungkin memiliki kebiasaan untuk berkebun, kemungkinan nanti di dalam bangunan yang akan kita buat, kita akan membuat sebuah taman yang kecil. Jadi seperti itu, mempelajari klien. Dan itu saya rasa itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang arsitek untuk bisa mengerti apa sih yang dimimpikan oleh klien kita sendiri. Oke, yang kita akan bicara ke ini, slide yang ini, yang project. Nah, untuk dalam pendekatan, jadi menurut saya tidak ada satu proyek pun yang memiliki pendekatan yang sama. Masing-masing proyek itu pasti akan memiliki pendekatan yang berbeda. Tergantung juga klien dan konteks kita dalam membuat desain kita, atau apa sih fungsi bangunan yang akan kita buat. Contoh kalau rumah tinggal kan, kalau seandainya berbeda profesi pasti kita akan melakukan pendekatan yang tidak mungkin sama. Meskipun juga bangunan yang sama, contoh kalau kita mendapatkan dua proyek, dua-duanya itu profesi klien yang kita akan hadapi itu adalah seorang dokter. Pasti juga menurut saya tidak akan sama, karena ini klien di sini bukan berdasarkan profesi, tapi berdasarkan karakter. Karena setiap manusia itu memiliki karakter atau mindset yang berbeda. Nah, untuk yang pendekatan yang berikut itu tentang objek itu sendiri, tentang pendekatan dengan antara klien dan objek itu sendiri. Nanti dalam pendekatan juga kita di sini kita akan hadapi bagaimana pendekatan kita pada klien dan bagaimana pendekatan kita terhadap project atau objek. Jadi kalau sebenarnya kita biasa atau kita akrab dengan klien, biasanya kita dalam pembicaraan atau dalam komunikasi kita akan bebas. Tapi kalau sebenarnya karakter klien itu, contoh kalau seandainya klien kita adalah seorang pejabat, jadi memiliki jabatan tertentu yang mungkin penting, pasti dalam pendekatan kita juga akan beda. Jadi masing-masing klien akan beda dalam treatment. Nah, ini untuk macam-macam klien ya. Kalau untuk jadi yang biasa klien yang kita akan hadapi, yang pertama klien itu bersifat umum, bisa pasangan suami istri ataupun yang masih lajang, atau yang poin yang kedua, klien kita adalah mungkin seorang developer, jadi mungkin sudah memiliki perusahaan. Klien yang ketiga bisa jadi kita akan mendapatkan klien seorang pejabat pemerintah. Jadi yang poin kedua ketiga itu sudah masuk ke area formal, dan yang poin yang keempat itu kita bisa menghadapi klien masyarakat atau komunitas. Jadi untuk klien ini saya buat empat karakter ini. Karakter umum berarti bisa masuk ke pasangan suami istri ataupun seseorang yang masih lajang dan memiliki keinginan bebas. Tapi kalau untuk developer itu berbeda. Oke, sebentar. Jadi boleh dibilang bahwa klien rumah tangga atau klien umum itu seperti klien yang sudah berumah tangga ataupun yang masih lajang, yang kita akan hadapi nanti. Itu yang pertama. Jadi biasanya kita akan menghadapi itu karena contoh judul untuk nanti tugas kalian ini kan untuk rumah tinggal. Jadi pasti kliennya itu akan langsung menyangkut ke klien umum ini. Jadi bisa pasangan suami istri ataupun perorangan atau yang masih lajang. Jadi yang perlu diperhatikan untuk hal terkait dengan untuk proyek rumah tinggal ini, jadi
kita harus bisa mendefinisikan rumah itu sendiri. Jadi konteksnya mau ke arah mana, style yang mungkin akan kita gunakan seperti apa. Terus, oke, yang berikut adalah client developer. Jadi untuk client developer ini biasanya itu merupakan market oriented client. Jadi lebih mementingkan ke apa ya, keuntungan ekonomi perusahaan. Jadi lebih ke profit. Jadi mereka di saat mencari kita sebagai seorang arsitek, mereka akan mengukur kita dari apa sih yang bisa, profit apa atau keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi yang untuk client developer ini cenderung memilih arsitek yang bisa mendesain bangunan dengan biaya konstruksi dan operasional yang rendah dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar tanpa mengesampingkan kualitas struktur dan bangunan itu sendiri. Nah, untuk client developer, jenis proyeknya itu bisa seperti corporate developer, entrepreneur, ataupun institution atau institusi. Jadi bisa dalam bentuk perusahaan pengembang, corporate developer, entrepreneur, ataupun institusi ya. Jadi untuk corporate developer biasanya contoh-contohnya seperti pembangunan kantor sewa, real estate, atau membuat sebuah bangunan mixed use, seperti itu. Sedangkan untuk entrepreneur, contohnya seperti usaha restoran, kantor pribadi, kafe. Jadi bangunan yang lebih fokus ke apa ya, menjajakan jasa lah seperti itu. Kalau untuk institusi atau institusi lebih bersifat tidak fokus ke profit. Contoh seperti rumah ibadah, rumah sakit, perpustakaan, museum, seperti itu. Jadi itu contoh. Untuk klien yang ketiga itu untuk klien pemerintah. Jadi untuk biasanya kalau untuk mengerjakan proyek pemerintah, jadi kita harus ingat untuk kepentingan yang diwadahi oleh pemerintah. Jadi bisa lebih kompleks karena biasanya di situ ada sistem perundang-undangan yang harus diperhatikan. Jadi ada aturan-aturan yang memang biasanya ketat. Jadi kompleksitas untuk proyek pemerintah sangat dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi batasan. Jadi untuk pemerintah juga, untuk klien yang menyangkut ke bangunan negara ini biasanya banyak ya. Jadi biasa untuk contoh seperti bangunan untuk pendidikan, kesehatan, urusan luar negeri, dan ya yang seperti itulah. Untuk proyek pemerintah itu biasanya juga masalah anggaran itu tidak seperti untuk kalau kita mendapatkan klien-klien yang sebelumnya seperti yang tadi, yang klien umum atau yang developer. Biasanya anggaran untuk proyek pemerintah itu lebih kecil. Nah, untuk yang poin yang berikut tentang klien masyarakat atau komunitas, bisa juga ya bangunan-bangunan yang sebelumnya lebih ke bangunan-bangunan yang bersifat sosial ya, yang untuk klien masyarakat atau komunitas. Seperti contoh, baru belum lama ini saya mendapatkan proyek untuk membuat kantor jemaat. Jadi itu berarti masuk ke komunitas Kristen yang ingin membuat kantor jemaat, dan itu klien yang saya hadapi itu adalah pendeta atau pengurus seperti majelis. Jadi seperti itu ya untuk klien-kliennya. Itu contoh. Oke, kita masuk ke slide yang berikut. Nah, di sini
sebenarnya pertanyaan yang paling penting ini ya tentang project dan arsitektur itu, apakah seorang arsitek itu bisa membaca karakter klien? Itu adalah pertanyaan yang paling penting dalam slide yang berikut ini. Project and arsitektur. Nah, di sini kalau untuk penjelasannya mungkin kalau kita lihat dari ilmu arsitektur itu sendiri, 60% dari ilmu arsitektur adalah ilmu komunikasi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengemukakan ide. Contoh kalau misalnya tugas-tugas studio itu kan kita harus nantinya kita akan masuk ke konsep ide, kita akan berkomunikasi dari situ. Ya tentang bagaimana kita bisa mengemukakan atau menyampaikan ide supaya bisa diterima oleh klien. Dan poin yang penting yang harus nantinya kalian harus terima adalah desain yang kita buat atau ide yang kita akan sampaikan harus bisa diterima. Itu adalah poin penting. Jadi itu adalah goal kita. Jadi tujuannya adalah ke situ. Nah itu kita akan diuji bagaimana kemampuan kita untuk presentasi ide dengan bagaimana kita berkomunikasi secara langsung dengan klien. Di situ kita akan diuji. Nah, mungkin nanti biasanya kalian setelah lulus, biasanya sebagai arsitek muda, pasti akan memiliki darah muda yang ingin selalu berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan karya yang sedang lagi tren saat ini. Tapi ingat, keinginan kita itu tidak akan selamanya bisa diterima dengan mudah oleh klien. Jadi ini membutuhkan kalian khusus yang namanya adalah ilmu komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, trik-trik apa yang kita butuhkan untuk bisa meyakinkan klien. Dan saya rasa ini penting sekali, mungkin kalau untuk di institusi manapun, contoh yang di arsitektur Unima, kalau seandainya nanti ada kegiatan ekstrakurikuler untuk ini. Jadi contoh, sekarang kan biasanya ada, kalau kalian nanti akan KKN, kalian akan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu untuk perkuliahan itu. Tapi ada baiknya juga untuk kuliah magang itu saya rasa itu lebih penting lagi untuk nanti bagaimana kita nanti bisa menghadapi seorang klien. Jadi contoh kalau seandainya ada proyek-proyek tertentu dan kalian nanti seandainya ada contoh saya seandainya kalau mungkin nanti akan ada proyek, mungkin kalau bertepatan dengan perkuliahan ini mungkin kita bisa gabung dan di saat konsultasi dengan klien kalian bisa mengikuti. Oke, kita masuk ke slide yang berikut. Hal yang tabu atau hal yang harus dihindari seorang arsitek dalam menghadapi seorang klien. Yang pertama adalah ketinggian, atau yang kedua atau kerendahan. Jadi ketinggian di sini artinya jangan terlalu percaya diri yang berlebihan. Sedangkan untuk masalah kerendahan di sini jangan terlalu menganggap diri bahwa kalian itu seorang arsitek muda yang masih baru selesai, baru lulus dan baru belajar untuk proyek. Akhirnya kalian tidak percaya diri dan itu akan menjatuhkan ya image kalian itu sendiri. Biasanya kalau seandainya kalau kalian di sini dalam poin masalah ketinggian atau percaya diri yang berlebihan, contoh seperti ini. Di saat kalian berkomunikasi dengan seorang klien, kalian akan mengungkapkan kata-kata seperti ini. Tenang Pak, saya bisa menceritakan semua apa yang Anda pikirkan. Bahkan bisa lebih dari itu. Nah, itu adalah kata-kata yang terlalu percaya diri, yang bisa menjebak kalian itu sendiri. Prinsip yang kalian pakai itu. Jadi seakan-akan kalian bisa membuat hal yang lebih dari apa yang klien Anda pikirkan. Dan itu terlalu
terlalu imajinatif lah. Dan itu bisa membahayakan kalian dalam konsultasi nanti. Untuk hal yang terlalu terendah, contoh, kata-kata seperti ini. Maaf Pak, saya arsitek baru. Saya akan mengikuti apapun yang Anda inginkan. Nah, kata-kata seperti itu, imbasnya nanti atau kedepannya nanti kalian akan didikte oleh klien. Dan itu adalah hal yang terburuk di saat kalian menggunakan sebuah proyek. Hal yang terburuk adalah kalian sebagai seorang arsitek didikte oleh klien. Itu yang paling bahaya. Dan itu hal yang terburuk sih sebenarnya kalau dalam sebuah proyek. Nah, kalau kalian terlalu rendah, artinya kalian tidak percaya diri, sedangkan klien itu biasanya menginginkan seorang arsitek itu dalam proyeknya itu yang dicari itu ciri khas dari seorang arsitek. Bagaimana ciri khas Anda, seorang arsitek itu akan muncul kalau Anda mau didikte oleh klien. Kalian tidak akan bisa berkembang. Ciri khas kalian akan mati. Jadi kalau terlalu rendah, kalian akan didikte. Kalau terlalu tinggi, akan jadi bumerang untuk diri Anda sendiri. Mungkin kalau dalam tahap netral jadi di sini kita mencari level yang paling nyaman untuk seorang arsitek. Dapat mungkin ada kata-kata seperti ini loh. Oke Pak, dalam desain yang saya buat ataupun dalam gambar yang saya buat itu nanti bedakan ya antara desain dan gambar, itu beda ya. Desain itu lebih menyangkut ke kepentingan orang banyak, sedangkan untuk gambar itu biasanya cuma kepentingan dari seorang yang menggambar itu. Jadi desain itu lebih untuk kepentingan orang banyak, sedangkan untuk kata gambar itu lebih ke siapa yang menggambar. Dia fokusnya ke situ. Jadi seperti ini. Kata-kata yang mungkin lebih netral ya. Jadi lebih dalam posisi nyaman. Oke Pak, desain yang saya buat itu saya tahu apa yang detail apapun yang saya buat itu saya pahami dan saya bisa menjelaskan kepada Bapak. Tapi apapun nanti yang Bapak inginkan, saya masih bisa menerima masukan dari Bapak. Jadi seperti itu. Jadi berusaha untuk menjadi humble atau rendah hati, tapi juga menekankan di awal bahwa Anda itu paham apa yang Anda buat. Jadi ketegasan itu sudah Anda sampaikan di awal. Meskipun nanti poin yang berikut akan seperti menerima masukan dari klien, itu salah satu cara yang bisa mendinginkan klien lah. Meskipun Anda pertama menganggap Anda percaya. Jadi posisi penekanan di kata-kata awal adalah kepercayaan diri. Setelah kepercayaan diri Anda tunjukkan, setelah itu baru Anda tunjukkan kerendah hatian dari seorang arsitek. Ya seperti itu. Jadi carilah level yang paling nyaman dalam berkomunikasi. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana pas? Nah, oke. Ada pertanyaan? Renali mau tanya? Pas. Oke. Nah, jadi nanti kalau untuk menjadi seorang arsitek, saya rasa poin untuk presentasi hari ini penting sekali. Karena ini juga nantinya akan menyangkut ke tugas Anda nanti. Oke, slide yang berikut ini sebagai arsitek itu sendiri. Jadi poin yang di sini adalah sense atau naluri dan zona nyaman keilmuan. Nah, di dalam komunikasi dengan klien, di tahap-tahap awal, biasanya seorang arsitek itu
tidak ingin atau takut mengungkapkan gaya atau style yang biasa dipakai. Ya mungkin takutnya nanti klien itu tidak menyetujui, pastilah itulah. Ketakutannya pasti seperti itu. Jadi hal-hal yang terpenting di sini adalah sedapat mungkin bisa menjaga nilai-nilai profesionalisme seorang arsitek. Kalau saya sendiri, biasanya di dalam komunikasi dengan klien, kalau mau bicara tentang proyek awal, proyek pertama saya kan berarti saya tidak memiliki proyek-proyek terdahulu yang bisa diberikan contoh kepada klien. Jadi cara saya biasanya, saya mengambil contoh-contoh model yang dari internet, terus dipaparkan ke klien. Bisa jadi dalam bentuk image atau dalam video-video YouTube yang ada kan sudah itu banyak sekali tipe-tipe yang ada. Tinggal yang mana klien inginkan itu yang kita bisa adopsi atau kita bisa ambil. Tapi sedapat mungkin kita hanya mengambil acuannya saja. Tapi jangan sampai kita mengcopy paste apa yang ada di YouTube atau apa yang ada kita lihat di image, terus kita copy paste. Di situ nilai-nilai profesionalisme seorang arsitek itu akan memiliki nilai minus. Apapun yang ada di internet yang kita pakai sebagai contoh, itu hanya dijadikan sebagai acuan saja. Apakah kita ingin mengambil rumah dengan style modern, postmodern, jadi seperti itu. Mungkin gaya vernacular, arsitektur Nusantara. Tapi dengan model-model yang ada di YouTube atau di image-image yang ada di kalau kita googling, jadikan itu sebagai acuan. Tapi jangan sampai copy paste. Nah, setiap arsitek itu harus memiliki sense atau naluri yang bisa mengendalikan agar memiliki karakter yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Itu yang tadi ya. Itu juga saya ingatkan ulang. Dan sebagai seorang arsitek, kita harus bisa berkaca pada diri kita sendiri. Sampai di mana kemampuan kita. Karena terus terang, kalau ingin menjadi seorang arsitek yang profesional, berarti kalian itu juga harus memiliki jam terbang yang tinggi. Terus terang kalau saya sendiri, menjelang lulus, pekerjaan yang saya biasa hadapi itu adalah seorang drafter. Ada beberapa bangunan yang saya menjadi seorang drafter. Biasanya bangunan-bangunan pemerintah. Jadi kita berkelompok, ada beberapa orang yang jadi gabung jadi satu, dan di saat ada proyek itu dibagi-bagi. Jadi contoh kebanyakan saya mendapatkan objek-objek pada atap, entah potongan atap, entah karakter atap seperti apa. Biasanya saya mendapatkan bagian di situ, bagian atas, yang bagian atap. Ada teman-teman yang lain yang bagian dinding, dari detail sampai ke 3D seperti itu. Dan menjelang kelulusan, yang terakhir saya mendraft gambar kantor wali kota Tomohon. Itu menjelang kelulusan. Jadi kantor wali kota Tomohon itu saya sebagai drafter. Jadi ya, tapi kalau yang untuk kantor wali kota Tomohon itu semua gambar itu saya yang buat. Kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya kan dibagi-bagi tuh. Biasanya saya bagian atap, teman yang lain bagian yang lain, detail-detail yang lain. Tapi untuk kantor wali kota Tomohon itu saya draft dari awal sampai akhir. Dan setelah itu saya mendapatkan proyek membuat rumah tinggal itu milik masih keluarga juga, dan lokasinya juga di kampung atau di desa yang saya tinggal. Itu objek pertama. Jadi dalam membuat gambar itu, di situ baru saya paham bahwa dalam membuat sebuah desain itu beda dengan dalam mendesain dan sebagai seorang drafter. Nah, di situ baru saya sadar. Ternyata seorang arsitek dalam mendesain itu butuh banyak
kemampuan untuk itu. Entah itu bagaimana menentukan style, lalu bagaimana menentukan material yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu dalam proyek fisik, bagaimana kita bisa memanage pekerjaan-pekerjaan dari pekerja-pekerja yang nanti akan membuat bangunan itu sendiri, karena bangunan itu tidak menggunakan kontraktor, dan saya sendiri sekarang masih yang owner itu masih keluarga, jadi saya membantu untuk dalam pengawasan secara langsung. Dan kebanyakan dari kita seorang arsitek itu hanya tahunya bisa menggambar objek bangunan itu sendiri, tapi kita tidak mengetahui bahwa di dalam itu ada bagaimana untuk pemipaan, plumbing, terus bagaimana tentang kelistrikan, bagaimana tentang gambar-gambar kelistrikan. Apalagi kalau nanti dalam bangunan itu dia menggunakan peralatan-peralatan yang memiliki teknologi yang terbaru. Contoh saja kalau seandainya kita mau bangunan itu kita menggunakan CCTV, berarti kita harus membuat setidaknya gambar untuk bagaimana instalasi yang ada di dalam, atau bagaimana bangunan itu, apalagi kalau nanti bangunan yang kita desain itu memiliki karakter bangunan pintar. Jadi di situ kita akan kolaborasi antara ilmu arsitektur dan teknologi terkini yang ada. Jadi bukan cuma sekedar ilmu arsitektur juga yang akan kita pakai, tapi kita harus juga update tentang teknologi yang terbaru. Belum lagi nanti kalau untuk masalah material. Material apa sih yang akan kita gunakan? Karena dalam pemilihan material juga penting sekali. Kalau struktur dan sains itu pasti kita akan dapat ilmunya di saat kita kuliah. Tapi ilmu tentang pengetahuan bahan, biasanya kita cuma dapat hal-hal yang pokok saja. Tapi di lapangan nanti atau di pekerjaan yang real pasti akan berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu yang maksudnya zona nyaman keilmuan ya. Jadi pemikiran kita yang selama ini hanya mungkin bertumpu pada bangunan itu sendiri tanpa kita tahu isi dari bangunan itu sendiri. Belum lagi nanti setelah bangunan itu selesai, kita harus mungkin ada pertanyaan. Terus bagaimana dalam mendesain interiornya? Berarti bukan cuma bangunannya itu sendiri, tapi bagaimana kita memiliki konsep pengetahuan tentang furnitur, mebel, furnitur yang akan kita tempatkan di dalam bangunan itu sendiri. Jadi arsitek itu kompleks, bukan cuma sekedar bagaimana mendesain bangunan, tapi bagaimana juga bisa menampilkan baik di luar, bagian luar, tampilan luar, maupun di dalam bangunan itu harus kita selesaikan. Jadi menurut saya itu memang ilmu arsitektur itu termasuk kompleks, jadi masuk banyak yang harus kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sepertinya pas. Oke, kita masuk ke about project atau mengenai project itu sendiri. Jadi menurut saya project itu atau bangunan yang akan kita buat itu ibarat ibarat anak kita sendiri. Jadi anak yang dilahirkan dari pikiran kita. Jadi project itu ibarat seorang anak yang dilahirkan dari pikiran kita, yang diimplementasikan secara step by step atau ada tahapan-tahapan yang terukur menjadi sebuah gambar yang nantinya setelah disetujui atau dibeli oleh klien atau dibayar oleh klien, diwujudkan dalam bentuk desain yang nantinya akan dieksekusi atau akan dikerjakan oleh kontraktor. Nah, itulah definisi proyek menurut saya. Karena di dalam membuat sebuah proyek, saya lebih cenderung fokus ke karya. Artinya menganggap apapun yang saya buat itu adalah sebuah hasil karya.
bukan sebuah proyek semata. Jadi kalau bangunan yang kita hasilkan itu ibarat seorang anak, berarti sedapat mungkin kita bisa treatment, kita bisa awasi dan kita bisa arahkan. Nah nanti dalam proses treatment itu kita akan bergantung pada kontraktor yang akan membuat bangunan itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengarahkan sehingga tujuan dari hasil pikiran kita yang dalam bentuk desain itu bisa tercapai. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Nah, untuk yang berikut mungkin untuk relasi arsitek dan owner dan kontraktor, itu sedapat mungkin kita menjaga hubungan baik dalam berkomunikasi dengan klien dan kontraktor dalam menentukan hasil atau untuk bisa menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proyek. Dan itu nantinya tergantung kepada kita sendiri sebagai seorang arsitek. Kalau seandainya nanti ada dalam pekerjaan juga nanti bukan kontraktor yang membuat bangunan itu, yang mengerjakannya, tapi hanya tukang. Saya sendiri pernah contoh yang di proyek pertama saya itu, yang rumah tinggal itu, yang mengerjakannya kan itu bukan kontraktor, tapi tukang. Nah, tukang di saat itu, tukang itu sendiri saya anggap sebagai mentor. Jadi sedapat mungkin pekerja yang nanti yang kita panggil untuk mengerjakan proyek kita itu, kita juga harus bisa menghargai mereka. Jangan sampai mentang-mentang kita arsitek, terus kita menganggap apapun yang kita pikirkan itu adalah hal yang terbaik. Kita harus mengingat bahwa biasanya tukang, apalagi kalau yang sudah senior, tukang-tukang yang sudah berumur, yang sudah senior itu, mereka itu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang bisa jadi lebih dari kita dalam proses pekerjaan. Karena kita kan selama ini yang kita pelajari di perkuliahan adalah tentang teori, tapi untuk pekerjaan prakteknya di lapangan, saya rasa itu mereka yang lebih tahu. Jadi sedapat mungkin berikanlah eh, harga yang sesuai untuk nantinya apabila kalian berhadapan dengan tukang-tukang apalagi yang sudah senior. Nah ini yang poin berikut adalah kontraktor. Jadi masuk ke point of view atau mindset juga. Saya pernah untuk yang sebelum-sebelumnya juga ada kalanya bisa mendapatkan order, bisa saja kalian langsung dicari oleh owner atau klien yang memang sebagai pemilik dana ya. Tapi bisa juga, jadi yang kita bicarakan sebelumnya kan klien kita itu adalah seorang pendana. Tapi bisa juga nanti sebagai seorang arsitek, kalian akan dihubungi oleh kontraktor. Jadi contoh kalau seandainya ada proyek yang sudah memiliki gambar, mungkin owner itu membeli gambar dari luar, terus dia panggil kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tapi dalam membuat as-built drawing, ternyata kontraktor tidak memiliki orang yang memiliki kapasitas seorang arsitek. Makanya kalian itu dicari atau dipanggil untuk bekerja bersama dengan kontraktor. Nah di sini saya pernah menghadapi seperti itu. Jadi itu kalau salah proyek yang di di Kupang, Hotel Paradise, tapi bukan hotelnya waktu itu proyek yang tunggu sebentar ya. Yang di Hotel Paradise di Kupang itu saya cuma membuat draft gambar untuk hotel, membuat dari gambar manual ke digital, tapi ada proyek yang satu yang yang clubhouse. Jadi waktu itu ownernya itu kan orang Korea. Mereka membayar arsitek dari Jawa, mereka meminta untuk, jadi mereka sudah final dalam membuat gambar waktu di Jawa, terus dibawa lagi ke lokasi, ternyata
lokasi yang ada memiliki tidak sesuai, atau kalau di compare dengan gambar yang mereka beli dari arsitek sebelumnya, ternyata memiliki hal-hal yang harus dirubah. Artinya saya diminta untuk membuat as-built drawing, jadi membuat perubahan-perubahan. Dan ternyata bukan cuma sekedar as-built drawing, ternyata gambar itu gambar yang sebelumnya akhirnya tidak bisa dipakai. Akhirnya kita membuat gambar baru. Jadi kita membuat desain yang baru. Nah, di sini pertama, yang seorang arsitek seharusnya bisa membaca mindset dari kontraktor. Apakah proyek itu hanya tujuannya ke pembagian hasil? Jadi biasanya kalau dalam komunikasi dengan kontraktor, biasanya ada kata-kata seperti ini. Ayo Kak, kita gabung, nanti ini ada proyek, nanti kita akan bagi hasil, entah 50-50% ataupun 60-40%, seperti itu. Artinya di situ konteksnya itu, point of view, atau nantinya fokus nantinya hanya ke profit atau ke keuntungan. Tapi ada juga kita kasih pilihan. Jadi yang kedua, mungkin yang memang mungkin untuk yang arsitek lain mungkin ini agak sulit untuk dipahami, adalah bagaimana tujuan kita dalam membuat proyek itu kita jadikan sebagai karya yang nantinya kita akan membuat portofolio, entah portofolio kita bersama dengan klien ataupun bersama dengan kontraktor, yang nantinya kita bisa publikasikan, dan itu akan menjadi credit point bagi kita yang nantinya kita bisa pakai untuk pengakuan dari orang lain. Karena kalau kita cuma berdasarkan profit, unsur pengakuan bahwa Anda itu menjadi seorang arsitek itu nilainya minus kalau cuma tujuannya ke pembagian hasil. Tapi kalau kalian nanti tujuannya ke karya dan nantinya akan menjadi portofolio, itu akan menjadi credit point tersendiri, yang akan imbasnya nanti kalian akan mendapatkan pengakuan bahwa Anda itu layak menjadi seorang arsitek. Nah, di dalam proyek itu, dalam membuat waktu itu clubhouse ya, itu memang dari awal akhirnya gambar itu dirubah, tidak dipakai lagi, kita buat gambar yang baru, dan itu prosesnya agak panjang. Dalam mendesain itu sekitar hampir 2 bulan itu untuk mendesain setiap hari, dan setiap hari juga harus konsultasi dengan owner waktu itu. Dan setelah hasilnya final, proyek itu akhirnya dieksekusi. Jadi dipanggil kontraktor yang baru untuk membuat itu. Tapi di situ ada hal yang memang terpaksa saya sebagai seorang arsitek saya harus mundur. Karena gambar yang dibuat, jadi ini lebih ke menyangkut struktur. Masalahnya di situ. Akhirnya karena owner menginginkan budget untuk struktur itu ditekan, akhirnya struktur itu dibuat seramping mungkin. Dan kalau dihitung sesuai dengan perhitungan struktur, itu sudah tidak lagi, bangunan itu sudah tidak layak lagi sebenarnya karena strukturnya sudah dibuat sekecil mungkin. Sedangkan itu kan bangunan publik. Akhirnya di situ, karena saya tidak ingin terlibat terus dan uh, bisa bermasalah nanti, akhirnya saya mundur. Nah, di situ kita harus bisa memutuskan apakah kita sebagai seorang arsitek itu, kalau kita melihat masalah budget atau uang, itu termasuk besar juga. Dan kalau kita cuma sekedar diiming-imingi oleh uang untuk nantinya mengesampingkan profesi sebagai seorang arsitek, itu sangat berbahaya. Akhirnya saya memutuskan waktu itu saya mundur. Dan jadi itu artinya kalian harus bisa memutuskan sampai di mana keterlibatan kalian nantinya sebagai seorang desainer.
Jadi kalian harus berani memutuskan apakah kalian akan lanjut atau kalian akan mundur. Nah, di saat itu saya mundur. Dan memang sekitar 1 tahun lalu itu, kalau nggak salah kejadiannya sekitar 5 tahun lalu itu untuk proyek itu. Dan tahun lalu saya mendapatkan kabar bahwa lantai bangunan yang di clubhouse itu sudah turun 15 cm. Dan waktu dicek ternyata ring balok yang dipakai, karena waktu itu ring balok yang dipakai itu besi baja WF, itu dibuat double, tapi dibuat seringan mungkin karena besi WF-nya itu sebenarnya kecil itu. Akhirnya ternyata pada bagian baloknya itu sudah bengkok dan sudah, kalau ini kan karena besi kan, kalau beton itu sudah patah dan sudah mengalami penurunan sekitar 15 cm. Itu nanti kalau tidak diperbaiki atau tidak diantisipasi, itu lantainya itu bisa roboh. Bukan cuma sekedar roboh. Biasanya dia apa ya? Keseluruhan lantai itu akan pecah-pecah semua, akan retak dan lantainya itu bisa jatuh. Jadi keputusan saya waktu itu saya anggap berarti betul waktu itu saya mundur. Nah, itulah yang saya rasa harus dipikirkan juga nantinya kalau kalian nanti akan menjadi seorang arsitek. Kalian harus bisa memilih apakah kalian lanjut atau mundur. Jangan hanya teriming-iming oleh uang dan nantinya imbasnya kalian akan menghadapi sesuatu yang akan menyulitkan Anda sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke slide yang terakhir, ke kesimpulan. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke kesimpulan. Nah, mungkin singkat saja. Jadi, di sini saya memandang. Oke, Aaron mau bertanya? Aaron mau bertanya? Pak Suner. Oh iya, oke. Jadi di sini untuk kesimpulannya, di dalam mendesain, sebentar, di dalam berkonsultasi dengan klien sesuai tahapan ya, tahapan apapun nanti. Jadi dari konsultasi dengan klien, survei lokasi, survei tentang aktivitas klien, sampai persetujuan dari klien, terus nanti akan lanjut ke tahapan selanjutnya, masuk ke eksekusi atau pekerjaan fisik. Di dalam berkomunikasi dengan siapapun, entah dengan klien, ataupun dengan kontraktor, ataupun nanti dengan pekerja. Sesuaikanlah dengan konteks. Artinya, konteks contoh kalau seandainya bangunan itu konteksnya adalah ke sisi style bangunan. Kita akan masuk ke teori apa yang akan kita pakai. Atau konteksnya klien yang kita akan hadapi itu memiliki profesi tertentu. Contoh kalau memiliki profesi dokter, sesuaikanlah dengan karakter dari profesi dari klien kita sendiri. Ataupun konteks dalam bangunan itu sendiri, dalam penggunaan material. Sedapat mungkin gunakanlah material yang mudah didapat. Jadi sesuaikan dengan waktu yang ada di saat itu, juga material apa yang kita bisa dapatkan.
semuanya harus disesuaikan dengan konteks. Nah, di sini mungkin untuk yang poin yang berikut, sebagai kesimpulan, arsitek itu menurut saya itu melihat sesuatu bukan dari hanya sisi proyek itu saja, tapi kita melihat dari sisi energi dan bagaimana kita bisa menghargai alam atau lingkungan. Dan itu adalah menurut saya adalah sebuah profesi yang mulia, karena di dalam menggambar atau mendesain kita melihat dari semua sisi. Contoh, kalau kalian tadi sempat melihat di video YouTube yang saya berikan tadi, mungkin kalian akan berpikir panjang apabila nanti ada seseorang yang datang dan menginginkan Anda untuk menggambar sebuah bangunan penjara. Nah, apa sih yang Anda pikirkan di situ? Penjara itu kan adalah sebuah bangunan khusus untuk orang-orang kriminal, ya. Jadi menahan orang. Kalau mau dilihat secara langsung sih bangunan untuk orang-orang yang negatif lah karakternya. Nah, apa sih yang akan kita buat? Apakah kita nanti akan membuat bangunan itu, kita buat begini saja. Kita buat bangunan itu supaya sedapat mungkin orang ini tidak mungkin keluar lagi dari penjara. Jadi ditahan terus. Atau kita buat orang ini karena orang-orang yang di dalam itu mungkin ada yang pernah menyangkut dengan anak atau keluarga Anda mungkin, terus masuk ke situ, terus biar saja dia mati di situ. Artinya kita membuat desain supaya dia bisa mati di penjara itu, kan tidak mungkin. Tapi kita dalam sisi seorang arsitek, kita harus membuat mungkin yang pertama, ya buatlah bangunan itu meskipun yang tinggal di situ adalah narapidana atau yang memiliki karakter-karakter yang negatif, tapi kita harus bisa membuat bangunan itu bisa nyaman. Contoh, kita bisa buat ventilasinya bagus dalam sirkulasi untuk udara, pencahayaannya kita buat bagus, karena itu kan tujuannya adalah kita membuat bangunan, tujuannya bukan untuk bangunan itu sendiri, tapi tujuannya adalah untuk siapa sih yang akan menggunakan itu. Yang pasti yang menggunakan itu, kalau untuk penjara kan pasti manusia, seperti kita juga. Jadi jangan melihat sebuah proyek itu hanya dari sisi fungsinya, tapi kita harus bisa mengerjakan proyek apapun yang akan diminta. Itulah nantinya kita akan menjadi seorang arsitek yang profesional. Oke, jadi seperti itu kira-kira konklusi yang bisa saya sampaikan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan?